kerajaan Galuh terakhir di sini. Oh, ini dia nih. Ini adalah masuk ke hutan larangan. Nah, ini pintu gerbangnya di sini. Kita tidak boleh masuk karena diperbolehkan. Selamat datang dan menonton di RB Channel. Salam sehat sejahtera dan sentosa buat kita semua. Sebelumnya mohon di subscribe, like, comments dan share. Terima kasih. Hey, sampurasun baraya semua. Kembali lagi perjalanan saya kali ini akan mengunjungi kampung adat Kuta yang berada di Ciamis, Jawa Barat, tepatnya di Desa Karangpaninggal, Kecamatan Tambak Sari, Kabupaten Ciamis. Ikuti saya bagaimana serunya melihat, menyaksikan situasi di kampung adat Kuta. Memasuki kampung adat Kuta ini, saya dalam kondisi suasana hujan deras ini. Saya melewati dari Banjar, dari perbatasan Jawa Barat Jawa Tengah, masuk, dan hari sudah sore nih di Baraya. Kalau kita lihat dari suasana di kampung ini cukup sahdu ya Baraya, karena memang lagi turun hujan, tanah basah, jalan-jalan juga basah, dan ya kita bisa menikmati suasana yang cukup sejuk ini di kampung adat Kuta ini. Kampung adat Kuta ini memiliki rumah atau jumlah penduduk sekitar 180 kira-kira lah, kurang lebihnya begitu. Koreksi kalau salah. Nah, ini namanya leuit. Orang Sunda dulu leuit untuk nyimpen padi biasanya. Ini padi disimpan di sini. Bentuknya lucu-lucu. Tapi kayaknya udah tidak berfungsi ya. Kita ketemu masyarakat kampung adat Kuta. Ternyata sama aja seperti orang biasa. Nini juga. Di sini biasanya bertani membuat kerajinan gula aren. Awas. Karena di sini banyak pohon aren dan disadap biasanya. Hasil perkebunan biasa ada pisang, ada kelapa.
Keijuk kalau ini. Bagus yang kayu. Ini estetik kayu. Kurang lagi mah di Jawa. Jawa Barat kembang-kembang. Ya itulah, daerah itu tercermin dari kebersihannya. Itu baru Untuk ada warung juga nih. Pak, punten Pak. Ini rumah. Rumah-rumahnya bentuknya ya seperti ini. Ya, ini adalah apa ya, kampung budaya yang memang sepatutnya dijaga dan dikembangkan, bahkan untuk menjaga eksistensi dari kampung adat Kuta itu sendiri. Karena dengan begitu kita memiliki satu kebanggaan ciri apa jati diri sebuah bangsa. Dan itu dipimpin oleh ada satu kepala adat atau sesepuh, yaitu Aki Warja, dan kepala dusun Pak Didik. Dan nanti kita akan ngobrol bareng beliau di kampung adat Kuta ini, bagaimana sejarah, bagaimana keseharian warga masyarakat di kampung adat Kuta, juga hal-hal lain yang berhubungan dengan kampung adat Kuta. Ikuti terus jalan-jalan saya di kampung adat Kuta. Ketua adat sesepuh di dia. Tadi apa?
Tutur jeung ulen. Pernah kan itu ke Jalawastu? Kadi itu teh temu upami kegiatan mah sering pendas sareng di Jalawastu teh. Kadari tadi itu. Abi kamari waktu anu enggal keneh teh di Jogja. Oh, Jogja kegiatan di Jogja. di Sareng Jogja di ya. Jalawastu teh. Di Jogja terus waktu Nuti ditu nyampe di daerah Sukabumi, seueur ya. Kempal hari tahu. Di Sinar Resmi gelar alam enak. Terus di Baduy di Cilacap ya ayahnya Cilacap asal nama ayah kampung-kampung adat kami karena aya nama di setiap daerah gen seueur nih dan di Garali deui anu mohon kapungkur tos teu ieu teh ayeuna teh kumargi panginten supados kebudayaanna teu hilang. Nah, janten di Garurit ya gali boga ciri khas daerah dan dukungan ti pamarentah oge aya. mohon komo ayeuna nya gubernurna aduh ieu pisan Ke Jawa Barat mohon karena adatnya alhamdulillah nya dukung pisan ya. sama berbes sama perbatasan kerajaan Sunda. Muhunya Batasna kali Serayu. pemali sanes pemali kali pemali sanes. Kali Serayu teh langsung berbes teh ke tanah kerajaan Sunda. Oh. Mungkin mah Jawa Tengah dibagi dua. Oh, pantesan di daerah Banyumasnya aya ngaran Cilongok. Cilong udah Nuhun. dan namanya Ci- Cima eta mah di daerah Sunda gitu. Ah, Kan sok eta. kuping juru kawe Jawa Barat, Jawa Timur batasna kali Serayu. Oh, gitu. Kan tanah kerajaan Sunda. Mohon. Berbes itu. Masih kan. Hmm. Ayam Murug itu kan susul Pajajaran. Oh, gitunya. Berarti Pangkolot mah sebenarnya Pajajaran teh nya. Susul Pajajaran. Kan ayana di Jawa Tengah tapi bahasana bahasa Sunda itu Nuhun, beda kan. nuhun. Itu kan Jawa Tengah dibagi dua. Kan itu kan Nuhun. kayak sejarah namanya gitu. Tapi di daerah Kang aya di Jawa oge. Teu aya, Teu aya, Sunda Sunda. sadaya. Nuhun. Jadi Nah, Banjaran itu loh. eta teh aya Gunung Kumbang di Salem teh, aya Gunung Sagara di dia teh. Kapungkur teh aya naskah Sunda kuno di Gunung Sagara teh. Tos dicanda ka perpustakaan di Jakarta gitu. Nya meureun nyaritakeun boa aya silsilah meureun ti kerajaan gitu nya ti Pajajaran. di ditu teh nya. Nuhun. Kadang-kadang eta lebetna naon aya. Nuhun. Tapi nya kitu Salem mah geus siga kota ayeuna teh. Jadi teu aya maksudna adat-adat Adat eta teu diarage. Gitulah di- Aya mah kolot-kolot baheula masih aya, cuma sabeh dieun generasi ayeuna teh geus tos diapilain ke nya. Nuhun. Gitulah. Tos Di gen di Jawa Barat gen gitu hon anu daerah-daerah sana gen tos api lain we gitu nih. Mung tapi alhamdulillah di dieu mah gitu secara kebatinan nembe angge bumi. itu. Tahu kepercayaan di dieu mah gitu Mohon, nih. mohon, Dan bumi-bumi teh teu tertata sapertos di daerah nu sana. Mohon. Ya kan paterbi gitu. Tapi model tanah nama hak Hak miliknya. Mung kasebatna daerah adat tapi tanah ulayat teu gaduh. Itu gaduh. Teu gaduh mohon mung ieu ku tanah warga sadayana. Biasanya aya ieu sih leuweung larangan Hmm. atawa gitu. Aya leuweung larangan mung ayana di pinggir Sakedik ya. 30 hektaran langkung. Tapi caket itu nan perbatasannya. Oh tah di pinggir-pinggir perumahan. Oh. Nanti dia 200 meter lah ti dia jalur dia tadi itu Mungkin 200 masih ada meter. yang keramat. Mau tiasa lebatna Senin sareng Jumat. Terus sama Jumat ya. Anjing biasa kan. Anjing ya. Kami hari-hari sana mah tuh Itu biasanya. Mun aya upacara ge di dia upacara di dia fokus di dia. oh, di dia. Nembean tadi ya, Bang? nembe. Pas hujan gede di dia tuh ngoek bisa. Kur naik gitu tuh. Sempit deh. Tapi ngangge map. Mohon kayak apa gitu. Alhamdulillah kadang-kadang upami map teh sok aya turan disarungkeun lah. Kuring ge muter eta ka ditu. Tapi tadi ente diarahkeun ka jalan anu garintul.
Henteu. Ente teh alhamdulillah kadang-kadang upami nu ka dieu teh jalur Banjar Anu teh pintasnya. nu pintas Uun. Oh. Pak Tapi ya gubernur parantos ka dieu acan. upami nu ayeuna mah teu Acan. acan. Mohon upami nu kamari mah nu Ridwan Kamil. sanes Pak ayeuna wakilna. Oh. Ada di nu kapungkur nu Ahmad Hermawan yang ngaran kerjanya. Heriawan. Ahmad Heriawan. Hah? Nurjana ngalakon nuhun. Mun Ahmad Heriawan wakil apa? Wakilna nuhun Pak ada di Miswar ka dieu. Ieu mah teu acan ade di Mulyadi mah. Teu acan. Teu acan aya nu ieu gitu lapor oh ieu. Sugan we geus Upami ka dieu mah. pendak mah sering kamarikeun ieu si Mas pendak di Bandung mung sauranjeunna teh anu di Sumpingan teh daerah anu aya kelas gitu nih. Tapi upami nu aya kelas malah dipantau hukul gitu di katebihan. Tapi sugan supados ieu be jalana kitu aksesna di Tapi ieu mah tos tanggawalan dia pemerintah dia Daerah. kabupaten Nah, calon kabupatennya. sasi tahun ieu calon beres. Syukur lah. Kabupaten apa sih? Terus ka dieu terus. Sering kok Sering. Bupati mah sering. Ieu mah ka Ciamisnya, Ciamis sanes mah. ka Banjar. Sanes. Cisaga. Kapungkur mah kecamatan Cisaga, ayeuna mau ngalih ka Tambak Sari, Oh, pemekaran. Pemekaran. Oh, gitu. Karancah heula terus dimekarkeun ka Tambak Sari ayeuna. Hmm. Aduh, mangga Pak. Ya, Pak. Abang Tuhun. Kondisi jalan menuju ke apa namanya, hutan keramat atau hutan adat atau hutan larangan yang berada di kampung adat Kuta Ciamis. Nah, ini ada bentuk rumahnya seperti rumah-rumah adat Sunda kebanyakan. Di
atapnya atap ini daun kire. Ini daun kire ini. Ini daun kire ini buat atap rumah adat di Kampung Kuta ini. Di sini katanya Kampung Seribu Larangan. Kenapa disebut Kampung Seribu Larangan? Karena di sini banyak pamalinya, kalau kata orang Sunda. Banyak larangan-larangan yang tidak boleh dilanggar oleh masyarakat atau warga Kampung Kuta. Nah, kalau kita lurus terus adalah ke arah hutan larangan atau hutan adat. Nah, bisa lihat kan bentuk rumah-rumahnya, panggung adalah bentuk rumah Sunda zaman dulu. Karena kata ketua adatnya tadi, Aki siapa ya namanya? Aki Wurja ya? Bahwa ini itu adalah Galuh terakhir. Ini mungkin dulu kerajaan Galuh terakhir di sini. Oh, ini dia nih. Ini adalah masuk ke hutan larangan. Nah, ini pintu gerbangnya di sini. Kita tidak boleh masuk karena diperbolehkan itu hari Senin dan hari apa tadi ya? Hari Jumat apa Kamis itu. Ini kita tidak boleh masuk. Kita sampai di sini saja. Nah, ini rumah terakhir di sini. Nah, ini kawasan ekosistem esensial, kawasan perlindungan setempat, kawasan lindung hutan keramat Leuweung Gede. Luasnya 30,23 hektar. Desanya Karangpaninggal, kecamatannya Tambak Sari. Ini peraturan masuk hutan adat di sini. Bisa dilihat. Silahkan di pause kalau mau baca. Karena ini kita harus didampingi oleh kuncen. Jadi tidak boleh sembarangan orang masuk di sini. Oke, setelah kita tadi melihat dan ngobrol langsung dengan tokoh-tokoh yang ada di Kampung Adat Kuta ini, kita bisa mendapat informasi yang bermanfaat bagi kita, bagi saya dan buat baraya semuanya. Juga bisa kita lihat tadi bangunan-bangunan rumah dan bangunan-bangunan fasilitas umum lainnya yang berada di Kampung Adat Kuta ini. Kita dibawa ke suasana alam atau suasana era zaman dulu. Karena di sini memang suasananya seperti kampung-kampung zaman dulu. Rumah-rumah juga masih tradisional, masih memakai atap, ada ijuk atau yang dari pohon aren, ada juga yang dari kirei, kebanyakan kirei. Kirei itu sejenis palem-paleman, jadi daunnya dipakai untuk menutupi atap rumah-rumah di Kampung Adat Kuta ini. Dan rumah-rumah kampung di sini juga panggung seperti halnya rumah adat Sunda lainnya di Jawa Barat.
sebagai ciri khas dari rumah adat Sunda. Masyarakat sini juga ramah-ramah dan kita bisa berinteraksi langsung. Tadi kita sudah ngobrol dengan beberapa tokoh masyarakat kampung adat, juga warga di sini. Mereka sangat ramah. Dan tentunya ada satu lagi, yaitu Teteh Kuta, teteh warung yang ada di dekat pusat dari kampung adat Kuta ini, dekat alun-alun atau dekat pendopo. Ada sebuah warung. Di situ kita bisa menikmati menu makanannya dan menikmati keramahan. Bang. Si teteh warung Kuta ini. Dan jangan lupa buat bara semua yang ke Kuta ini tentunya mampir di warung Teteh Kuta ini, bisa berinteraksi langsung dan menikmati makanan di warung Teteh Kuta. Suasana yang masih gerimis ini tentunya membawa kita sangat syahdu ya untuk menikmati kampung adat Kuta ini. Dan tak terasa memang waktu sudah cukup sore, karena memang saya kesini terlalu sore datang ke sini dan dalam kondisi hujan deras. Oke, barai semuanya, itulah perjalanan saya mengelilingi dan berinteraksi langsung dengan masyarakat kampung adat Kuta yang berada di Ciamis. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat, sentosa, sejahtera selalu. Dan kita ketemu lagi di perjalanan berikutnya. Salam lestari budaya Indonesia, jati diri bangsa Indonesia. Dadah. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat. Salam sehat sejahtera buat kita semua. Wassalam.